Salam sejahtera saudara-saudara. Di dalam sesi yang keempat ini, kita akan melihat tentang penggunaan kata Yahweh di dalam sejarah. Tapi sebelum kita lanjut, kita ingin untuk merevisi apa yang kita sudah lihat di dalam sesi pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam sesi yang pertama, kita sudah melihat bahwa ada 20 bahasa dan 40 negara di mana umat Kristiani menggunakan kata Allah sebagai kata sesembahan mereka. Kita juga sudah melihat bahwa untuk umat Kristiani, kata Allah adalah kata sesembahan dan bukan nama, karena kita percaya bahwa Allah mempunyai nama yang khusus yang dinyatakan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama sampai ke dalam Perjanjian Baru. Kita juga sudah melihat bahwa Perjanjian Lama diwahyukan di dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Dan kemudian dari kedua bahasa ini disusun dua Perjanjian Lama dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani yang disebut Tanakh dan bahasa Aram yang disebut Targum. Kemudian dari kedua terjemahan ini diterjemahkan satu Perjanjian Lama yang berikut yang disebut Septuaginta yang ada di dalam bahasa Yunani. Itu telah dikerjakan pada tahun 280 sebelum Mesias. Jadi Perjanjian Lama pada zaman Yesus telah terdiri dari tiga bahasa. Ada Alkitab di dalam bahasa Ibrani, Tanakh. Ada Alkitab di dalam bahasa Aram, yaitu Targum. Dan ada Alkitab di dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Dan sebagaimana diketahui di dalam sejarah, bahwa Alkitab yang dipakai secara umum di dalam gereja mula-mula adalah Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Kita juga sudah melihat bahwa ada tiga kelompok pengguna kata Allah di dalam sejarah. Yang pertama adalah kaum kafir. Kaum kafir sebagai kelompok politeis, yaitu mereka menyembah banyak Allah. Mereka adalah suatu kelompok yang tidak juga menggunakan kata Allah sebagai nama, tetapi sebagai sesembahan. Bahkan ada ribuan sesembahan mereka dan masing-masing mempunyai nama secara khusus sesuai dengan tabiat dan sifatnya. Kelompok yang kedua adalah kaum Yudeo-Kristen. Ini adalah yang keturunan dari Israel dan orang-orang Kristen di dalam Perjanjian Baru, yang juga selama 3.500 tahun di dalam catatan sejarah telah menggunakan kata Allah. Yudeo-Kristen adalah monoteis, hanya percaya kepada Allah yang Esa, dan percaya bahwa Allah itu memiliki nama yang khusus yang dinyatakan di dalam sejarah. Kelompok yang ketiga adalah umat Islam yang sejak 1.400 tahun yang lalu telah menggunakan kata Allah sebagai nama sesembahan mereka. Nah, kata Allah di dalam sejarah itu berasal dari 3 huruf. Ketiga huruf ini di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah huruf-huruf yang sama, yaitu A, L, H. Bahasa Ibrani dan bahasa Aramnya yang sangat serupa, itu adalah Alaf, Lamad, He. Di dalam bahasa Arab itu adalah Alif, Lam, Ha. Jadi pada dasarnya secara linguistik, ini adalah kata yang sama. Sehingga kita dapat melihat ada juga sedikit perbedaan di dalam pelafalannya. Kita melihat bahwa Elah, Ilah, Ula, Elohim, bahkan akhirnya dalam bahasa Yunani kita melihat kata itu juga diterjemahkan sebagai Theos. Di dalam sesi kedua, kita sudah melihat bahwa bahasa-bahasa Ibrani, Aram, dan Arab
semua berasal dari akar yang sama. Kita sudah melihat bagaimana di dalam sejarah dari Phoenician sudah menjadi Aramaik, dan dari bahasa Aram itu telah berkembang ke dalam berbagai bentuk bahasa. Jadi dari stok yang sama. Bahkan kita sudah melihat bahwa mulai dari Kejadian 1 ayat 1, kata Allah di dalam bentuk alaf, lamad, hei, sudah dipakai dari awal Alkitab, sehingga kata Allah secara resmi adalah kata Alkitab sejak awal catatan firman Tuhan. Kita juga sudah melihat bahwa kata Allah dipakai di dalam gereja perjanjian baru sejak Kisah Para Rasul pasal 2. Pada waktu gereja lahir, orang-orang Kristen Arab hadir pada waktu itu. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mendengar apa yang Tuhan sedang katakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Dan kata Allah sejak waktu itu sudah resmi di dalam bahasa Arab Kristen, di dalam Alkitab, puisi, dan segala tulisannya selama 2000 tahun. Jadi kita dapat melihat bahwa sebagaimana di dalam sesi yang kedua itu, bahwa ada banyak orang menggunakan kata Allah, tetapi konsep mereka berbeda. Untuk orang kafir, itu adalah konsep tentang berbagai macam berhala. Kalau untuk orang Islam, Allah adalah satu nama dari Allah yang bukan bapa dan tidak punya anak. Tapi kalau untuk orang Kristen, kata Allah adalah kata sesembahan yang mengungkapkan Allah yang Tritunggal. Jadi kita memiliki kata yang sama, tetapi konsep yang berbeda. Kita juga sudah melihat di dalam sesi kedua itu, pada waktu Paulus memberitakan Injil di Athena, dia tidak menggunakan kata Ibrani Elohim atau menggunakan kata Yahweh. Dia juga tidak menggunakan kata Arab, Allah. Tapi dia menggunakan kata Yunani, Theos. Karena dia pakai bahasa yang mereka dapat mengerti. Dia menggunakan konsep yang mereka dapat mengerti. Dan ini adalah prinsip Injil dan prinsip Alkitab, bahwa Allah dapat dikenal di dalam setiap kaum, bangsa, dan bahasa. Di dalam sesi ketiga, kita sudah melihat tentang dasar kata Yahweh, yaitu keempat huruf di dalam tetragrammaton, yaitu Yod, Hei, Vav, Hei. Jadi keempat kata ini merupakan yang disebut sebagai nama suci Allah. Jadi ucapannya tidak dikenal. Dan kita juga sudah melihat bahwa tetragrammaton itu, empat huruf itu, sebenarnya berasal dari 3 huruf dasar. Sebagaimana yang biasa di dalam bahasa-bahasa Semit, bahwa ada 3 huruf sebagai akar kata. Yaitu untuk Yahweh itu adalah Hei, Yod, Hei, yang juga adalah kata untuk Haya atau Hayat, kehidupan, dan juga untuk Hawa sebagai ibu semua yang hidup. Kita juga sudah melihat tentang makna Yahweh, yaitu sebagai sumber kehidupan yang maha hadir. Maha hadir di dalam setiap tempat, setiap waktu, setiap suku, setiap kebudayaan, dan khususnya di dalam setiap bahasa. Kita juga sudah melihat di dalam sesi ketiga bahwa Tuhan memperkenalkan diri dengan istilah Ehye, aku adalah yang aku adalah, dan Yahweh. Dia memperkenalkan diri kepada Musa supaya dia memberitahukan kepada umat Israel bahwa Yahweh yang telah mengutus dia datang kepada mereka. Kita melihat juga di dalam terjemahan perjanjian baru di dalam bahasa Ibrani, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, bahwa Yesus memperkenalkan diri sebagai Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dan dia berkata, aku dia yang sudah ada, dan yang akan ada. Kalau kata untuk yang ada, itu adalah Hove. Untuk yang sudah ada,
itu adalah haya. Dan untuk yang akan ada, itu adalah kata Yihye. Jadi kita melihat dari kata-kata dasar ini yang membentuk kata Yahweh, bahwa kata itu di dalam eksistensinya, kehadirannya, di dalam masa lampau, masa kini, masa depan, mempunyai bentuk yang sama. Sebab kata ini adalah kata kerja dinamik. Itu juga merupakan sebabnya orang Yahudi takut untuk mengucapkan nama ini. Apa mereka harus berkata Ehye, atau Yahweh, atau Yihye, atau Hove, atau Haya? Karena nama ini dapat diungkapkan di dalam begitu banyak cara yang berbeda. Kita juga sudah melihat di dalam sesi ketiga bahwa para rasul dan penulis-penulis di dalam perjanjian baru tidak mempertahankan tetragrammaton, Yod, Hei, Vav, Hei, sebagai nama yang harus diucapkan atau ditulis di dalam bahasa perjanjian baru. Tetapi mereka telah menggunakan kata bahasa Yunani, yaitu kurios. Dan ini jelas di dalam lebih dari 13.000 naskah asli atau naskah tertua di dalam sejarah gereja. Dan tidak ada satu kali di dalam naskah-naskah itu menggunakan kata Yahweh. Kita juga sudah melihat di dalam sesi yang ketiga itu, bahwa satu-satunya nama yang Tuhan telah berikan untuk keselamatan, itu bukan Yeshua HaMashiach. Itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan bahasa Ibraninya yang dipertahankan. Di dalam perjanjian baru diperkenalkan dengan nama Kurios Yesus Kristus, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau satu nama seperti Yahweh harus dipertahankan, atau kalau nama Ibrani dari Yesus Kristus sebagai Yeshua HaMashiach harus dipertahankan, maka semua nama harus dipertahankan di dalam bahasa Ibraninya. Jadi itu berarti bahwa kita harus kembali kepada bahasa Ibrani. Dan kalau kita membatasi Tuhan kepada satu bahasa, itu membuat Tuhan kita terlalu kecil, saudara-saudara. Kita harus melihat bahwa Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, pencipta semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa, dapat menyatakan eksistensinya di dalam setiap bahasa, setiap suku, setiap kaum, dan setiap tempat. Sekarang, mari kita lanjut ke dalam sesi keempat tentang nama Yahweh di dalam sejarah. Kita sudah melihat tentang silsilah keturunan bahasa-bahasa. Kita sudah melihat di dalam gambar dari Proto-Canaanite, dari Phoenician, dan bagaimana itu telah masuk ke dalam bahasa-bahasa Aram, yang kemudian melahirkan Syriak, Ibrani, Palmyrene, Nabatean, bahasa Arab, dan juga kemudian bahasa Yunani. Ini adalah bahasa-bahasa yang memang sudah berada. Dari bahasa-bahasa ini lahir juga kata Yahweh. Jadi kata Yahweh ini dalam sejarah ternyata secara Alkitab adalah kata yang khusus sebagai nama Tuhan. Tetapi di dalam zaman perjanjian lama, kita melihat bahwa kata Yahweh atau Yahweh tidak dibatasi untuk Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi saja. Ini adalah nama yang sudah dipakai sebagai nama berhala, nama dewa, nama dari Allah yang lain, yang bukan yang kita sembah sebagai Tuhan Pencipta langit dan bumi. Misalnya kita baca di dalam arkeologi dan melihat dari inskripsi-inskripsi, tulisan-tulisan di batu-batu, di dalam puing-puing dari zaman purbakala, bahwa kata Yahweh justru dipakai di dalam daerah Kadesh Barnea sebagai suami dari satu dewi, yaitu Asherah. Jadi Yahweh bukan hanya Tuhan Pencipta langit dan bumi, Yahweh juga adalah nama dari seorang berhala atau seorang dewa yang adalah suami dari Asherah. Jadi
mereka telah menemukan dan kita akan dapat melihat di layar saudara-saudara tentang kuntilet Ajrud. Ini adalah penemuan arkeologi dari abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi ini adalah satu bukti penggunaan kata Yahweh di dalam sejarah yang bukan sebutan untuk Tuhan yang maha besar yang kita sembah. Apa kita akan membuang kata Yahweh karena ada orang yang salah menggunakannya? Apa kita akan membuang kata Yahweh karena ada orang yang menggunakan kata itu sebagai nama berhala? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Sama seperti kami juga tidak membuang kata Allah karena pernah ada orang-orang kafir yang telah menyebutnya sebagai nama berhala. Sebagai Allah bulan, Allah matahari, Allah guntur, Allah dari berbagai benda yang lain. Kami tidak membuang kata-kata itu karena ada orang yang menggunakan kata itu dengan cara yang berbeda. Kita tetap mempertahankan pemakaian kata-kata ini sesuai apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita juga dapat melihat di dalam tempat yang lain seperti di Ugarit atau Ras Shamra, bahwa di situ kita melihat bahwa El yang adalah kata dasar untuk Elohim, atau juga kata dasar untuk Allah. Jadi di dalam dua bentuk, El dan Il, juga disebut sebagai suami Asyera. Jadi ternyata di sini kita melihat di dalam penyembahan berhala, di dalam zaman kafir, bahwa Yahweh juga disebut El, juga disebut Il. Berarti Yahweh dan Elohim, Yahweh dan Allah, Yahweh dan El atau dan Il, itu adalah pribadi yang sama yang dimaksudkan. Jadi di dalam zaman kafir, mereka telah menyembah kepada El. Mereka menyembah kepada Il. Mereka menyembah kepada Yahweh sebagai suami dari Asyera. Dan ini kita telah melihat di dalam berbagai inskripsi di dalam sejarah. Bukan hanya kita melihat bahwa kata Yahweh dipakai sebagai kata atau nama berhala di luar Alkitab. Bahkan di dalam Alkitab kita juga melihat kata Yahweh sudah dipakai sebagai nama dari berhala, yaitu lembu emas. Di dalam zaman Israel, nah kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 2-5. Di sini kita akan melihat di dalam firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel di bawah pimpinan Harun telah menyembah lembu emas. Dan lembu emas itu disebut Yahweh. Jadi Keluaran 32 ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Besok hari raya bagi Tuhan. Jadi di sini lembu emas disebut oleh bangsa Israel sebagai Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Bahkan diberi nama Yahweh. Lembu emas, bangsa Israel telah menjadi penyembah berhala. Dan oleh karena itu waktu Musa turun dari bukit, dia melihat bahwa mereka sedang melakukan penyembahan berhala.
Mereka telah menggunakan kata Yahweh sebagai seekor lembu yang dibuat dari emas. Buatan tangan manusia. Itu adalah berhala. Itu adalah dewa. Dan namanya adalah Yahweh. Apa kita akan membuang kata Yahweh karena mereka salah pergunakan kata itu? Sama sekali tidak. Kita tetap menghormati dan mencintai nama Yahweh sebagai nama yang diwahyukan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam padang belantara sebagai bagian dari pewahyuan nama Tuhan di dalam sejarah firman Tuhan. Jadi kata Yahweh dipakai secara umum baik di dalam Israel maupun di luar Israel. Sudah dipakai dengan cara yang benar, juga dipakai di dalam cara yang salah. Kita juga dapat melihat di dalam inskripsi kuno di Babilonia. Di situ ada nama-nama kuno di antara suku Amon, suku Arab, dan suku-suku Mesir yang mengandung nama Yahweh sebagai nama dewa orang kafir. Jadi kita melihat di berbagai tempat. Baik di dalam Alkitab maupun di dalam catatan sejarah. Baik di dalam Israel maupun di luar Israel. Bahwa kata Yahweh pernah dipakai sebagai nama berhala, nama dewa. Oleh orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi penggunaan kata Yahweh untuk mereka itu salah. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kata itu sudah dipakai sebagai nama berhala. Berikut saudara-saudara kita akan melihat suatu batu Moab. Batu Moab ini disebut Meshestele. Meshestele ini adalah suatu batu yang ditemukan, yang diukir pada zaman 900 tahun sebelum Yesus. Artinya ini adalah suatu inskripsi dari 2.900 tahun yang lalu yang mengutip ayat-ayat firman Tuhan dan berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 27. Jadi pada waktu itu setelah pemberontakan di zaman Raja Moab telah dicatat kisahnya di dalam batu ukiran itu. Nah, di batu itu juga ditemukan kata Yahweh. Di sini kita bisa melihat sebagai konfirmasi bahwa kata Yahweh adalah nama yang sudah diperkenalkan kepada bangsa Israel sebagai nama Tuhan yang maha besar, yang maha hadir, dan maha kuasa. Kita juga melihat di dalam firman Allah bahwa sebelum zaman Musa, kata Yahweh sudah dikenal di antara orang-orang Ibrani. Kita dapat melihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 dan ayat pertama. Dalam Kejadian 4 ayat pertama, kita melihat dicatat sebagai berikut. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Nah, saudara-saudara juga kata Hawa sebagai ibu semua yang hidup. Kata Hawa itu berasal dari kata dasar yang sama dengan Yahweh. Karena Yahweh, jadi Yod, He, Vav, He, keempat huruf itu berbicara tentang sumber kehidupan yang maha hadir di setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kata dasarnya, Haya, adalah kata dasar untuk nama Hawa. Jadi nama Yahweh, nama kehidupan itu berada di dalam nama ibu yang pertama, Hawa. Hawa mengungkapkan ibu dari semua yang hidup. Jadi dia adalah istri Adam. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, itu ditulis di dalam huruf besar di dalam firman Tuhan, sebab itu adalah kata Yahweh. Jadi, Hawa yang namanya berasal dari kata Yahweh sebagai ibu semua yang hidup, juga mengakui Sang Pencipta yang maha hadir, sumber semua kehidupan, yaitu Yahweh.
Kita juga melihat di dalam ayat 26, pasal 4, Kejadian 4, ayat 26, bahwa ini juga ribuan tahun sebelum Musa. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sumber kehidupan, Yahweh, menjadi seruan bagi orang-orang yang adalah keturunan dari Adam ke Set dan seterusnya. Sebagai suatu keturunan ilahi, keturunan sebagai orang-orang yang memegang iman kepada Sang Pencipta. Mereka mulai berseru kepada Sang Sumber Kehidupan dan mereka menggunakan kata Yahweh sebagai seruan mereka. Kita juga melihat di dalam Keluaran pasal 6 ayat 20. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 20. Bunyinya sebagai berikut. Nah, ini adalah ayat yang salah. Kita break. Nah, saudara-saudara, kita melihat juga di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Di sini kita melihat pada waktu kelahiran Musa dan Harun, bahwa bapaknya Amram telah menikah dengan seorang ibu yang namanya adalah Yokebed. Yokebed itu adalah satu nama yang dibentuk dari kata Yahweh. Artinya Yahweh dipermuliakan. Jadi nama Yahweh adalah nama yang juga masuk ke dalam nama dari orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita melihat dengan nama-nama seperti Abdullah, nama Allah yang masuk ke dalam nama orang, demikian nama Yahweh juga dipakai sebagai nama yang masuk ke dalam nama seseorang. Dalam kasus ini seorang ibu. Jadi kita melihat Hawa berasal dari nama Yahweh, Yokebed juga berasal dari nama Yahweh. Sekarang kita lihat pula di dalam kisah 17. Kisah 17 pada waktu Rasul Paulus ada di Athena. Hal ini kita sudah bahas di dalam sesi yang terlebih dahulu. Tapi di sini kita mau menegaskan kembali bahwa Paulus yang lancar berbahasa Ibrani. Seorang Farisi, seorang rabi, seorang ahli di dalam agama Yahudi. Dia sudah tahu bahwa nama Yahweh dalam bahasa Ibrani adalah nama yang sangat mulia, sangat diagungkan. Tetapi pada waktu dia datang ke Athena untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, Rasul Paulus tidak memperkenalkan mereka kepada nama atau kata Yahweh. Jadi kita sudah tahu bahwa nama Tuhan di dalam bahasa Arab adalah Rab. Di dalam bahasa Aram adalah Maria. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Di dalam bahasa Indonesia Tuhan. Di dalam bahasa Yunani Kurios. Dan Rasul Paulus menggunakan kata ini pada waktu dia memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang Yunani di dalam kisah 17 ayat 23 dan 24. Mulai dari ayat 22, saudara-saudara. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena." Nah, dia sedang berbicara kepada orang Yunani. "Hai orang Athena." Jadi masa dia mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab atau bahasa Aram atau bahasa Latin. Dia menggunakan bahasa yang mereka kenal. Dia mau memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi dan namanya dalam bahasa yang mereka kenal. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus
dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Jadi Rasul Paulus sudah tahu bahwa mereka adalah penyembah berhala. Dia mau membawa Injil kepada mereka. Dia sekarang mempunyai suatu kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang satu-satunya juru selamat. Dia mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan namanya. Kalau kata Yahweh adalah kata yang harus dipertahankan, kenapa Rasul Paulus tidak memberitakan nama itu? Tetapi kita baca, dia berkata, "Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi atau Theos, yang telah menjadikan bumi." Dia tidak berkata Elohim. Dia berkata Theos. Theos yang adalah kata biasa untuk dewa-dewi berhala di antara orang-orang Yunani. Jadi Rasul Paulus menggunakan secara kontekstual nama atau kata yang dikenal di antara mereka. Dia memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kata Theos. Bukan dengan kata Elohim, bukan juga dengan kata Allah. Jadi dia berkata, kamu sudah berkata kepada Allah yang tidak dikenal. Theos kepada yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah, Theos, yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan, Kurios. Dia tidak berkata Yahweh. Tapi dia memperkenalkan nama dari Sang Pencipta. Allah, Theos, adalah Tuhan, yaitu Kurios. Jadi dia melanjutkan di dalam pembahasan itu, di dalam pemberitaan Injil, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Kurios. Jadi ini yang menjadi pewahyuan tentang nama Yahweh. Eksistensi Allah. Dia dapat dikenal di dalam semua bahasa, semua suku, semua bangsa. Jadi tidak harus mempertahankan kata yang ada di dalam bahasa Ibrani. Atau di dalam bahasa Aram. Atau bahasa Arab. Dia datang kepada orang Yunani. Dia menggunakan kata Yunani, yaitu Theos dan kata Kurios sebagai Allah dan sebagai Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapakah kata Yahweh sebagai nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan di dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam Alkitab kita? Kita dapat melihat di dalam Alkitab bahwa tidak selalu kata Yahweh atau Yahweh diterjemahkan dengan kata Tuhan. Beberapa kali sudah diterjemahkan juga dengan kata Allah. Nah, kita mengetahuinya sebab di dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kadang-kadang kita akan menemukan kata Tuhan di dalam huruf besar, kadang-kadang kata Allah, semua dalam huruf besar. Nah, di mana kita melihat huruf-huruf besar itu, kata Tuhan atau kata Allah, itu menunjukkan bahwa aslinya di dalam bahasa Ibrani adalah Yod, He, Vav, He, atau Yahweh. Jadi, kita melihat di dalam Alkitab ada kata Tuhan, ada Tuhan Allah, dan ada kata Tuhan Allah. Nah, biar saya jelaskan. Kata Tuhan sendiri dengan huruf besar semua. Kata Tuhan Allah, Tuhannya besar, tetapi Allah A besar, tetapi huruf-huruf yang lain kecil. Lalu ada yang juga Tuhan, T-nya besar, tapi UHAN-nya kecil, dan Allah semua besar. Ini terjadi karena di dalam bahasa Ibrani terjadi suatu penggandaan kata
Sehingga untuk mengungkapkannya di dalam terjemahannya, ahli-ahli bahasa di dalam Lembaga Alkitab Indonesia telah menggunakan beberapa cara yang juga sesuai dengan norma di dalam bahasa-bahasa yang lain, supaya kita mengerti bagaimana penggunaan kata Yahweh di dalam bahasa Arab. Jadi, biasa kalau kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani berdiri sendiri, itu selalu akan diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tetapi di dalam penggandaan, misalnya kalau ada yang berkata Yahweh. Jadi Yah sebagai kependekan dari Yahweh digabung dengan kata Yahweh. Itu biasa akan diterjemahkan sebagai Tuhan Allah. Supaya kita sudah mengetahui bahwa ini adalah satu kata yang khusus yang telah digunakan di dalam bahasa aslinya. Juga kadang-kadang kita melihat ada Adonai Yahweh. Jadi itu akan juga, karena Adonai juga mempunyai arti Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi bagaimana mau diterjemahkan? Jadi diterjemahkan sebagai Tuhan Allah. Untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan di dalam terjemahan-terjemahannya. Sebagai contoh, mari kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 dan ayat 4. Di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, sebab Tuhan Allah. Di dalam hal ini, kita melihat bahwa dua kata, Tuhan dan Allah, semuanya di dalam huruf besar. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kalau Alkitab bahasa Inggris, dikatakan, for the Lord is God. Dalam Alkitab bahasa Inggris pun, kata Lord dan kata God, semuanya berada di dalam huruf yang besar. Nah, kita juga melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 2. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 dikatakan di sini, ya Tuhan Allah. Di sini kata Allah di dalam huruf-huruf yang besar. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Nah, dalam bahasa Inggris, kita akan melihat di sini bahwa kata Yahweh di sini diterjemahkan God. Juga dalam huruf besar. Seperti dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan Allah. Di sini Allah semua dalam huruf besar. Kenapa? Sebab dia punya ucapan dan tanda baca untuk Yahweh di sini. Sudah jelas bukan Yahweh, tetapi Yehovah. Ada satu ucapan atau pelafalan yang sedikit berbeda. Jadi supaya ada perbedaan di antara yang disebut Yahweh atau Yehovah dan Yehovah, itu telah diterjemahkan di sini dengan kata Allah yang besar, huruf besar, untuk membedakannya dari yang berakhir dengan Yehovah. Jadi ini memang adalah suatu norma biasa di dalam terjemahan-terjemahan bahasa. Jadi demikian juga kita melihat di dalam terjemahan lain bahwa itu juga diterjemahkan dengan kata Allah. Jadi siapakah Allah dan siapakah Tuhan? Siapakah Yahweh? Siapakah Elohim? Di dalam Mazmur 18 ayat 31, ini menjadi sangat jelas. Jawaban untuk pertanyaan kita sudah tercatat di sini. Mazmur 18 ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi di sini kita melihat kata Allah dan kata Tuhan. Sekarang ayat 32-nya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Di sini kita melihat siapakah Allah. Allah adalah Tuhan. Elohim, Alaf, Lamad, He adalah Yehovah, Yahweh, Yahweh, Yod, He, Vav, He. Ini adalah kata yang sama. Kalau kita berbicara tentang Allah, siapakah dia?
untuk kita sebagai orang Kristen, bahkan untuk orang-orang Yahudi, di sepanjang pewahyuan firman Tuhan, Allah yang diwahyukan lewat ketiga huruf dasar itu, Alef, Lamed, He, adalah Yahweh, adalah keempat huruf ini yang diwakilkan atau yang mewakilkan nama yang maha besar untuk kita ketahui. Dari saudara-saudara, Tuhan dan Allah tidak berbeda. Jadi di dalam sesi-sesi berikut, kita masih mau melihat lebih jauh tentang penggunaan kata Yahweh dan penggunaan kata Allah supaya kita dapat mengetahui kebenaran. Apakah kita harus menyebut kata Yahweh saja sebagai nama Tuhan? Ataukah ini hanya merupakan sebagian dari pewahyuan nama Tuhan untuk kita yang hidup pada zaman ini? Nanti kita lanjutkan, saudara-saudara.